Dan untuk mengetahui update kondisi para korban, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di Rumah Sakit Islam Jakarta. Halo, selamat sore Arief. Arief, bagaimana kondisi terkini dari para korban? Adakah informasi terbaru di sana? Ya, selamat sore Freddy. Saya memang untuk para korban ledakan dua itu total data posko pelayanan pasien di Rumah Sakit Islam Jakarta. Total pasien itu mencapai 96 orang. Nah, dari total 96 ini mereka dipecah-pecah ke beberapa rumah sakit, dan untuk di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih tempat saya berada ada 43 pasien yang dirujuk ke sini, di mana per siang ini yang rawat inap jumlahnya mencapai 14 pasien, sementara yang sudah diberikan pulang mencapai 29 pasien. Sementara di Rumah Sakit Yasi total ada 15 pasien yang dirawat inap itu sebanyak 14 orang, dan yang sudah diizinkan pulang 1 orang. Sementara di Puskesmas Lapangan itu total ada pasien sebanyak 26 yang dirujuk, yang rawat inap tidak ada, sebanyak 26 pasien sudah diizinkan pulang. Dan di Klinik Ramal KTNAL itu pasiennya ada 5, rawat inap 0, dan yang sudah diizinkan pulang sebanyak 5. Dan terakhir di Rumah Sakit Pertamina itu total ada 5 pasien, yang rawat inap itu 1 orang, dan yang sudah diizinkan pulang sebanyak 6 orang. Nah, per Sabtu ini itu total korban rawat inap sebanyak 29 orang, dan yang sudah diizinkan pulang itu 67 orang. Dan untuk di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, untuk para pasien yang dirawat inap ini mereka mayoritas mengalami luka terbuka banyak dan juga telinga berkedip. Ada juga beberapa pasien yang mengalami fulnus paku, lalu juga dia mengalami pekal ekstremitas, dan juga mengalami fraktur tangan kanan. Ada juga yang mengalami gagal napas, trauma, inhalasi, kointubasi, dan sebagian besar memang mengalami gangguan pendengaran atau telinga berdengung. Dan tadi siang Kapolri Jenderal Istri Polri sudah datang untuk pasien yang dirawat di Islam Jakarta Cempaka Putih, dan tadi dalam konferensi persnya Kapolri menyebutkan bahwa pelaku sudah terkonfirmasi adalah siswa SMA Negeri 2, dan juga tadi Kapolri menyebut siswa tersebut dan juga pelaku kondisinya sudah semakin baik, tapi memang masih belum bisa dimintai keterangan, dan saat ini kedua pelaku dirawat di ruang khusus diisolasi dan tidak bisa berinteraksi dengan orang luar. Dan nanti dari pihak penyidik masih menunggu agar kedua pelaku ini benar-benar pulih sehingga bisa dimintai keterangan. Dan juga tadi Kapolri mengatakan dari pihak penyidik sudah mendalami untuk mengetahui apa motif dari pelaku melakukan peledakan di sekolahnya sendiri, dan sejumlah barang bukti juga sudah diamankan. Di antaranya adalah catatan-catatan, lalu juga serbuk yang bisa memicu ledakan, dan juga airsoft gun yang bentuknya seperti mainan. Dan Kapolri juga menyebut nanti penyidik akan mendalami sosial media milik pelaku, lalu juga lingkungan sampai juga mendalami pelaku untuk mengetahui apakah kedua pelaku terpapar paham-paham ideologi ataupun ekstremisme ataupun yang bisa mengarah sehingga pelaku nekat untuk melakukan aksi ledakan di SMA Negeri 2. Dan nanti Kapolri mengatakan untuk hasil lengkapnya nanti akan dirilis secara resmi sampai semua bukti keterangan itu sudah bisa dikumpulkan dengan lengkap. Freddy. Baik, Arief, nampaknya para korban sudah berangsur membaik dan penyelidikan dari pihak kepolisian masih terus dilakukan untuk mengungkap motif dari insiden yang terjadi. Terima kasih Arief Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan.